Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Situasi di Intan Jaya tidak aman, Polda Papua tidak izinkan pesawat terbang ke Intan Jaya. Angin kencang di Merauke, pohon tumbang. Dua pekan jelang pencoblosan, ribuan anggota KPPS dilantik di Manokwari. Polda Papua hingga kini belum mengizinkan penerbangan komersil yang membawa penumpang ke Bandara Pilorai, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Usai kontak tembak yang menewaskan sejumlah anggota kelompok kriminal bersenjata beberapa waktu lalu, situasi di Intan Jaya tidak aman. Polda Papua saat ini masih bersiaga mengantisipasi serangan balasan KKB. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan, TNI Polri berjanji akan membuka kembali penerbangan ke Kabupaten Intan Jaya jika situasi keamanan benar-benar pulih. TNI Polri itu telah bisa mengendalikan. Namun memang sampai saat ini kami masih belum boleh membolehkan aktivitas masyarakat, aktivitas termasuk penerbangan yang membawa masyarakat ke Intan Jaya. Biarlah situasi ini betul-betul dikendalikan oleh aparat TNI Polri yang sedang bertugas di sana dan memastikan bahwa itu sudah bisa kembali normal, termasuk bagaimana mempersiapkan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan agenda nasional. Nah, saat ini memang sudah lebih kondusif daripada beberapa waktu lalu, karena beberapa waktu lalu itu tentunya kenapa sampai Pak Pangdam menyampaikan demikian, karena memang sampai malam itu kontak tembak terus. Jadi memang pasti kami dari pimpinan sini tidak mau untuk mencampur adukan masyarakat sampai nanti apabila ada terjadi insiden dengan mereka, ini kan berbalik lagi kepada aparat TNI Polri. Jadi itu mungkin bisa kita sampaikan. Berikan waktu untuk kepada kita untuk selalu mengelola situasi di sana. Kita bisa pastikan bahwa ke depan kita lebih ekstra pengamanan sehingga agenda nasional bisa berjalan dengan baik. Dalam sepekan, KKB melancarkan serangan ke Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Serangan dipicu isu pembangunan patung Yesus Kristus yang diduga diisi bom dan isu eksplorasi kawasan Blok Wabu. Pengembangan 1-2 hari ini sudah normal. Ya. Segera, karena masyarakat butuh bantuan lewat udara. Ya. Karena memang daerah ini masih terisolasi, angkutan udara menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Kita akan segera, dalam 1-2 hari ini penerbangan akan normal kembali. Pengamanan tetap sepanjang tahun kita akan amankan. Apabila ada yang mengganggu, berarti akan mengganggu masyarakat. Karena masyarakat akan terdampak apabila penerbangan terganggu. Kami akan bertindak. Sepekan terakhir terjadi kontak tembak senjata antara KKB, pimpinan Yosua Maisani dengan personel TNI Polri. Insiden tersebut menyebabkan satu anggota Brimob, Bribda Alfandi Stef Karamoy, gugur tertembak dan 6 anggota KKB tewas. Selain menyerang aparat, KKB juga membakar 4 rumah. Hendra melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. PT Pertamina Regional Papua Maluku menghentikan sementara penyaluran bahan bakar minyak BBM ke Intan Jaya, Papua Tengah, dampak serangan kelompok kriminal bersenjata. Hingga saat ini situasi keamanan di Intan Jaya belum sepenuhnya pulih. Aparat masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi serangan KKB. Aktivitas penerbangan juga belum berjalan karena aparat keamanan tidak mau mengambil risiko mempertaruhkan nyawa warga sipil. Manajer Komunikasi Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun mengatakan bahan minyak sudah berada di Bandara Sentani, Jayapura dan siap terbang ke Intan Jaya, namun penerbangan masih tutup. Itu telah terjadi kontak tembak di Intan Jaya, tentunya alasan keselamatan ya, ini kita tidak berani atau belum bisa mensuplai ke Intan Jaya. Pertama dari pihak airliner sendiri, dari pihak penerbangan juga tidak mungkin menerbangkan pesawat ke sana. Dan seperti kita ketahui bahwa ke Intan Jaya itu suplai satu-satunya adalah pihak udara.
Tetapi perlu kita ketahui bahwa posisi stok kita untuk alokasi Intan Jaya pada kesempatan pertama itu posisinya sudah stay di lembaga penyalur, dan posisi BBM-nya sekarang ada di Bandara Sentani. Jadi ketika nanti ada informasi dari aparat keamanan bahwa memang untuk penerbangan ke Intan Jaya sudah bisa dibuka pada kesempatan pertama, itu akan segera kita dorong ke Intan Jaya. Ya tentunya kami sangat menyesali hari ini. Ya, saya atas nama Pertamina memohon maaf kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Intan Jaya, serta seluruh yang berkepentingan terhadap BBM. Pertamina berharap situasi kembali normal sehingga penyaluran BBM kembali lancar karena sangat dibutuhkan masyarakat. Pertamina menyebutkan penyaluran Pertalite ke Intan Jaya mencapai 15.000 kiloliter, sedangkan solar 10.000 kiloliter. Seluruh pendistribusian menggunakan pesawat terbang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. ...42 pengendara motor di Kabupaten Merauke terjaring razia. Pengendara yang ditilang menggunakan knalpot brong atau bising. Polisi juga meminta seluruh pengendara yang ditilang mengganti knalpot brong dengan knalpot standar, baru mereka bisa membawa motornya ke rumah. Korlantas juga turun ke Polda sampai dengan kejajaran, kita sedang melaksanakan zero knalpot racing atau brong. Jadi kita kenakan dengan pasal 286, 106 sama 48, yaitu tentang gas emisi buang dan kebisingan suara. Ya memang di dalam undang-undang lingkungan hidup juga supaya tidak terlalu banyak asap juga, karena kan beda yang standar dengan yang diganti dengan racing itu tadi. Bisingnya juga beda dan sangat mengganggu ketentraman daripada masyarakat. Razia ini merupakan instruksi Kapolri agar pengendara tidak menggunakan knalpot brong. Polisi akan terus melakukan razia hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Polisi menghimbau pengendara menaati peraturan lalu lintas karena sanksinya sangat berat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tidak apa-apa, saya nanti sudah jelaskan. Ini kan nangis, orang tidak diapa-apai juga mau. Wanita ini tidak henti-hentinya menangis di hadapan polisi lalu lintas Polres Merauke. Ia minta polisi agar tidak menilang dirinya saat razia yang berlangsung di depan kantor lantas Polres Merauke. Rahmatia mengaku tidak sempat menggunakan helm karena terburu-buru membeli susu anaknya. Selain helm, ibu juga tidak membawa SIM dan STNK sehingga polisi terpaksa menilangnya karena melanggar peraturan. Tangisan Rahmatia rupanya tidak membuat polisi iba, dan sesuai peraturan, polisi tetap menilang ibu itu dan harus membayar denda. Kita tahan juga dikarenakan memang kasat mata ya, tidak menggunakan helm, tapi kita tangkap beliau sudah merasa takut mungkin masuk ke kantor polisi, tapi kita sudah memberikan edukasi bahwasanya tidak masalah, yang penting nanti dilengkapi kelengkapannya, kita bantu keluarkan kendaraannya. Polisi menghimbau pengendara patuh dan taat aturan lalu lintas agar tidak ditilang, karena keselamatan pengendara wajib diutamakan dalam berkendara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pohon yang berdiri di Jalan Paulus Nafi Merauke tumbang akibat terhempas angin kencang yang terjadi Sabtu lalu. Dalam waktu yang bersamaan, sebuah pohon juga tumbang di Jalan Trikora, Merauke. Dalam dua kejadian ini, tidak ada korban jiwa maupun yang terluka. Tumbangnya pohon di Merauke karena angin kencang yang terjadi sejak Sabtu pagi. Polisi dan warga langsung membersihkan lokasi dari ranting dan batang pohon yang berserakan. Angin kan pas hampir siang. Hampir siang gitu ya. Kencang memang ya? Iya bos, kencang betul. Kencang betul. Ini dari sini satu, mana satu lagi sana lagi ya? Iya sama. Dua itu ya, dua Ya, tempat. semua partai-partai punya kan itu. Baliho-baliho itu. Jatuh semua. Jatuh semua. Dalam sepekan, angin kencang terus melanda kota Merauke.
Warga diminta waspada dan menghindari pohon besar dan tua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penyelenggara pemungutan suara 4.711 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara se-Kabupaten Manokwari dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum Manokwari. Ribuan anggota KPPS itu akan bertugas di 674 tempat pemungutan suara yang tersebar di 173 kampung. Ketua KPU Manokwari Christine Rumkabu meminta anggota KPPS bekerja sesuai aturan dan tetap netral. kita membutuhkan penyelenggara pemilu yang bekerja profesional, yang bekerja independen, yang punya integritas. Salah satunya yaitu Bapak Ibu sekalian, anggota KPPS yang baru saja dilantik hari ini. Bapak Ibu KPPS adalah ujung tombak. Bapak Ibu KPPS yang baru dilantik hari ini merupakan peran strategis. Untuk itu, mari sudah diambil sumpah dan janji, untuk itu bertanggung jawab untuk mengawasi, tetapi juga untuk melaksanakan tahapan penghitungan suara dan juga tahapan penghitungan suara dan perolehan hasil yang akan dilaksanakan di tingkat TPS. Pelantikan anggota KPPS hari ini juga membuktikan bahwa pemerintah dan penyelenggara sangat bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 berlangsung secara sukses, aman, lancar, dan berkualitas. Yang pertama, sebagai anggota KPPS harus bekerja berdasarkan amanat konstitusi atau regulasi dan seluruh peraturan pelaksananya. Jangan sampai menyimpang ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, sebagai anggota KPPS wajib memberikan informasi yang baik kepada seluruh rakyat yang memiliki hak suara yang tercantum dalam DPT. Bapak Ibu diharapkan untuk menjaga netralitas di dalam penyelenggaraan pemilu dan tidak menjadi tim sukses dari salah satu bakal calon presiden ataupun kontestan pemilu partai politik ataupun bakal calon atau calon anggota legislatif di masing-masing tingkatan. Di Mimika, Papua Tengah, puluhan jurnalis mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif yang digelar Bawaslu Mimika. Sosialisasi pengawasan partisipatif bertujuan agar jurnalis lebih kritis dalam pengawasan pemilu. Bagaimana pengawasan dari setiap pelaksanaan pemilu dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan pemilu tupoksinya adalah dari kami selaku penyelenggara dalam hal ini Bawaslu dan di tingkat bawah yaitu tingkat distrik dan kelurahan dan kampung. Tetapi terlepas dari itu kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari teman-teman. Paling utama adalah teman-teman pers. Jadi teman-teman pers juga punya fungsi karena secara nasional Bawaslu RI sudah MOU dengan pers. Jadi di tingkat bawah pun dengan sendirinya bisa melakukan atau bergandengan tangan dengan Bawaslu Kabupaten Mimika untuk melakukan pengawasan. Wartawan juga diminta berperan aktif mengawasi seluruh bentuk pelanggaran dan tentunya memberitakan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Edi dan Igo melaporkan dari Manokwari dan Mimika. Komisi Pemilihan Umum Papua Selatan dan KPU Pemkab Merauke berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan pemilu agar berjalan sesuai jadwal. KPU saat ini tengah mengupayakan pendistribusian logistik pemilu ke daerah terpencil dan kepulauan.
Gubernur Papua Selatan Apollos Avanpo meminta penyelenggara pemilu, khususnya KPU, bekerja dengan baik dan tidak terburu-buru agar tidak terjadi kesalahan, seperti kertas suara atau logistik tertukar karena bisa menghambat proses pemilu. Pertama, yang harus kita pastikan adalah keamanan dan ketertiban, kondusivitas terjaga. Lalu dalam situasi atau suasana yang aman dan tertib, yang kondusif, kita mesti memastikan bersama penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, untuk memastikan seluruh logistik, baik surat suara dan kotak suara untuk Pilpres maupun Pileg, itu terdistribusi sesuai dengan zona atau kabupaten masing-masing. Supaya kita mencegah jangan sampai ada kesalahan distribusi, misalnya caleg untuk Kabupaten Asmat, tapi surat suaranya didistribusi ke Kabupaten Mapi. Demikian juga untuk distrik. Misalnya untuk distrik Edera didistribusi ke distrik Citak-Mitak dan seterusnya. Oleh karena itu pemerintah bersama penyelenggara punya tugas untuk memastikan bahwa seluruh logistik pemilu, kotak suara, surat suara terdistribusi sesuai dengan tempat pemungutan suara. Yang kedua, bahwa semua penyelenggara pemilu mulai dari KPU, Bawaslu, PPD sampai KPPS serta seluruh saksi partai, saksi Pilpres maupun semua perangkat itu sudah siap di tempat masing-masing, sehingga kita memastikan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 dapat berjalan dengan baik. Gubernur berharap masyarakat Papua Selatan tetap menjaga kedamaian selama pemilu dan pasca pemilu nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kodam 17 Cendrawasih membersihkan kawasan Pantai Holtekam, Kota Jayapura, dan menanam 1.000 pohon kelapa untuk menahan abrasi akibat gelombang pasang. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI untuk menjaga kelestarian lingkungan kawasan sekitar. Sepanjang Pantai Holtekam kerap tercemar dengan sampah, khususnya sampah plastik. Sampah ini sebagian terbawa arus laut dan sebagian akibat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menjaga kebersihan lingkungan pantai. Tunjukkan kepedulian dan partisipasi aktif dari kita semua terhadap pembangunan di Papua, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ke depan, bentuk acara seperti ini akan terus kita galakan secara masif dan berkelanjutan. Hadirin sekalian yang berbahagia, perlu diketahui bersama bahwa karya bakti pembersihan sampah sepanjang Pantai Holtekam ini bertujuan untuk menjaga pantai agar tidak tercemar oleh sampah plastik yang sangat berbahaya, karena butiran-butiran kecil dari elemen plastik yang dikenal dengan sebutan mikroplastik dapat terakumulasi dalam tubuh organisme laut sehingga dapat mencemari lingkungan maupun mengancam kesehatan manusia. Demikian pula penanaman pohon bertujuan untuk menahan abrasi dan gelombang pasang serta mengurangi dampak pemanasan global maupun bencana lainnya. Pangdam berharap pohon kelapa ini akan tumbuh besar dan menjadi tanggul yang membentengi kawasan pesisir dari hantaman gelombang dan juga akan memperindah kawasan pesisir. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.